Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mungkin tadi sudah berdoa bersama, cuma saya ingin kita berdoa bersama terlebih dahulu. Oke, berdoa saya pimpin, berdoa menurut kepercayaan dari agama masing-masing, silakan. Ya, cukup. Nah, dia Ekalita, Fauza, Darisa, Riga, Istiqomah, oh ya, Jasmine. Siapa yang belum? Oh ya, Priska, ya Priska. Ya Allah. Yas, Yunina, Zalfa. Oke, siap masuk semua. Nanti untuk hari ini 36 siswa. Oke, keren. Jadi kelas. Nah, jadi kelas kemarin itu aja yang belum masuk karena mungkin hari pertama masih agak malas-malas gitu lah. Ternyata ini kelas 10 KPLB 1 masuk semua. Ya, Kita ini kita babi banyak. harus maksudnya mumpung sudah mulai berdua jadi agak. Oke, sip. Oke, buat hari ini kita sudah mulai masuk lagi efektif ya. Jadi mungkin nggak yang sekarang atau yang langsung banyak, tetapi kita sudah mulai masuk. Oke, bisa kita lihat di depan. Jadi nanti saya nggak memberikan materi yang banyak-banyak ya enggak. Nanti kita pun juga nggak yang saya ngasih materi terus, tapi juga nanti kalian diskusi. Oke, kita yang seperti disampaikan buku tadi. Jadi selama semester 2 ini nanti kalian menyelesaikan 2 bab, yaitu bab 3 dan 4 mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan Bhinneka Tunggal Ika dan apa ya Pak? NKRI atau Bapak coba lihat Bhinneka NKRI itu. NKRI ya betul. Jadi bab 3 mengenai Bhinneka Tunggal Ika dan bab 4 mengenai NKRI. Jadi selama 2 semester nanti kita hanya membahas 2 bab saja. Oke, kita masuk di bab awal yaitu bab 3. Oke, kita masuk di matematika khususnya di yang pertama unit 1. Unit 1 itu mengenai identitas, betul? Ya, identifikasi macam-macam identitas. Oke, intinya saya sudah siapkan materi juga yang berkaitan dengan materi kita yang tadi. Nah, untuk pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama ada pengertian identitas individu yang alami. Identitas individu terbentuk karena sosial, identitas kelompok individu, dan keempat adalah identitas kelompok yang terbentuk karena sosial. Jadi ada macam-macamnya, ada 4 macam akan kita bahas. Yang kedua ada mengenai Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia, unsur identitas serta hubungan antara jati diri dengan Pancasila. Nah, jadi kita membahas awal dulu sebelum kita masuk kepada kita kaitkan dengan Pancasila. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai di sini itu peserta didik atau siswa dapat
Ya, jadi tujuan yang akan kita capai pada kesempatan ini adalah peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi Pancasila sebagai identitas atau jati diri dari bangsa Indonesia. Oke, kita biar cepat langsung masuk ke materi. Nah, apa itu Bhinneka Tunggal Ika ini sudah familiar kita berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan. Ya, betul. Nah, oke, kita masuk dulu di bab kita Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia itu berubah-ubah. Di kaki berubah-ubah Pancasila mencengkram sebuah pita yang berbentuk atau bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata tersebut dapat diartikan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, mungkin sebelum masuk ke yang lebih jauh, saya ingin ada pertanyaan dulu kepada kalian. Jadi kita itu sering mengartikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tetapi dalam penerapannya masih belum kita temui dengan jelas betul. Antara satu orang dan orang lain masih mengunggulkan atau mementingkan kelompoknya sendiri. Nah, berarti berdasarkan tersebut, apakah kita semua sebagai warga Indonesia sudah menerapkan Bhinneka Tunggal Ika atau belum? Belum. Ya, belum sepenuhnya bisa, karena apa? Memang faktor-faktor keinginan untuk kelompoknya menonjol itu terlalu tajam gitu. Makanya kita perlu mengikis, perlu menguatkan persatuan, karena yang namanya persatuan itu bisa menguatkan suatu negara dan juga hubungan antar masyarakat gitu. Ya, lanjut kita masuk kepada identitas. Oke, identitas, apakah itu identitas atau jati diri? Oke, kita masuk yang pertama. Ini hal yang masih awam kalian, saya yakin. Yang pertama adalah identitas individu yang alami. Artinya sejak lahir ciri khas dari anak dan juga sifat psikis. Di luar karakter fisik, identitas individu juga bisa berasal dari aspek yang bersifat psikis. Misalnya sabar, ramah, penyayang dan seterusnya. Kita kenali seseorang karena sifatnya yang penyabar atau proma. Oke, dari sini ada yang ditanyakan ada? Sampai sini? Gak ada? Belum ada? Ya, kalau belum ada, ini saya tampilkan sebuah video yang merupakan sejarah dari bukan Palestina, sejarah dari awal mula terbentuknya dari jati diri bangsa Indonesia. Jadi yang saya sebutkan tadi, jadi Pancasila merupakan hasil pemikiran-pemikiran dari ayah kita terdahulu atau para pendahulu kita lebih dahulu. Mungkin video jadul, cuma itu menjadi sebuah catatan sejarah, kita bisa tahu ya sampai di berapa menit ya? 5 menit doang.
video arsip atau video yang bisa kita lihat dari zaman perjuangan. Nah, dari situ saya ingin memberikan sebuah pertanyaan tematik di akhir. Oke, setelah tadi kita melihat sedikit video, cutiran video, saya ingin kita diskusi. Nanti diskusi sambil browsing nggak apa-apa, nyarinya juga sambil dari sumber lain juga nggak apa-apa. Penting buat mudah aja gitu. Habis ini saya bentuk kelompok untuk mendiskusikan 4 soal saja ini yang di depan. Nanti silakan berdiskusi, masing-masing kelompok janji kumpulkan kertasnya. Jadi nanti silakan ditulis di kertas masing-masing kelompok. Habis itu saya ingin ada satu yang presentasi sebagai perwakilan. Kayaknya dari satu kelompok itu sudah mewakili jawaban dari kelompok yang lain. Ini nanti ditulis dan dikumpulkan ke saya. Cuma nanti setelah selesai semua, saya ingin ada satu kelompok yang presentasi. Itu untuk kelompoknya biar cepat depan belakang aja nggak apa. Depan belakang satu, 4 orang. Pas yang ini berarti berenam apa? Oke, berempat silakan bisa hajat depan belakang. Soalnya sambil proses apa? Kamu berarti tunjuknya mana? Oh, gini. Yes. Di kertas, nanti dikumpulin. Ya. Itu ada 4 soal dan juga ditulis sama kelompok dan juga nama anggota sendiri. Aku tunggu ya. Soalnya nggak usah tulis nggak apa-apa, langsung jawabannya. Soalnya.
dilanjutkan, ini saya yang tadi saya bilang saya ingin ada satu kelompok yang nanti maju. Jadi nggak usah ada tanya jawab, nggak apa-apa, langsung pemaparan aja itu sudah ditutup, nggak apa-apa. Jadi nggak usah ada tanya jawab atau termin menjawab karena waktunya terbatas. Oke, kemarin itu terakhir yang maju kelompoknya Laura, Jasmine, sekarang yang lain ya. Saya cek mungkin kelompoknya Muna Nabila dan kawan-kawan. Ya, bisa ke depan, nanti disampaikan saja. Di papan nanti dibacakan. Pameran maju semua. Ya. Satu moderator. Diperhatikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok Nabila ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Alifia Nandita, nomor presensi 5. Saya Nana Putasari, nomor presensi 30. Saya Nabila nomor presensi 32. Saya Meta Zaun Afriariza, nomor presensi 29. Yang pertama, keragaman merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, ras, dan golongan. Untuk mengelola keragaman agar bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan, bangsa Indonesia perlu mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kedua, A. Kebangkitan nasional yang ditandai lahirnya organisasi Budi Utomo. B. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda adalah ikrar yang diucapkan para pemuda Indonesia untuk menggapai cita-cita berdirinya negara Indonesia. C. Proklamasi. Proklamasi merupakan salah satu perwujudan persatuan bangsa Indonesia yang menerima adanya perbedaan demi memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, jati diri bangsa dapat dibangun dan ditanamkan pada generasinya melalui pendidikan. Hal ini dikarenakan kekuatan pendidikan bisa membentuk karakter penentu jati diri bangsa. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Jadi dari kelompok saya baca sekilas juga sudah mewakili semua, sudah tepat semua, sudah mewakili semua. Cuma nanti ada mana kelompoknya aja semua. Cuma nanti ada satu dua yang mungkin lebih ditegaskan atau yang masih terlalu Oke, nanti saya koreksi untuk hasil kerja kelompok kalian. Oke, sebelum saya tutup, kita bisa simpulkan sama-sama bahwa dari berbagai perbedaan, dari berbagai identitas yang sudah kita pelajari, kita sebenarnya bisa membaca pada diri sendiri. Kita, teman kita, diri kita sendiri maupun orang lain itu masing-masing mempunyai identitas masing-masing gitu. Makanya kita dapat mengidentifikasi diri kita dan juga orang lain melalui macam-macam identitas yang ada 4 tadi yang sudah kita diskusikan bersama. Dan kesimpulan terakhir yang dapat kita sampaikan bahwa Pancasila apapun itu harus tetap dijaga karena sampai kapanpun tidak akan pernah diganti dan berganti apapun karena itu yang menjadi tonggak persatuan dari bangsa Indonesia. Oke, sampai sini aja yang ditanyakan. Sudah ya, cukup ya. Oke, tadi untuk PPT-nya sudah saya share di Laura, dan nanti bisa di chat ke grup. Nanti masing-masing unit ada PPT-nya. Sekarang ada unit 1, 2, dan seterusnya. Nanti selain kalian dapat materi di buku dari saya maupun di buku juga pasti ngasih materi ke kalian di versi yang lain. Itu kalau memang tidak ada yang ditanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Pokoknya awal-awal pembelajaran atau awal semester itu digunakan yang maksimal. Karena apa, nanti kalian 1 semester lagi bakal ke kelas 3. Jadi kalau tidak
maksimalkan yang gimana buat bisa kuliah. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sekian.